di Jepang sendiri kan agama itu merupakan kebijakan pribadi mereka masing-masing. Jadi negara itu tidak ikut campur soal itu. Negara pun di sini juga nggak mengatur penduduk-penduduknya harus punya agama, harus enggak, itu nggak mengatur. Soal agama itu menjadi kebebasan mereka sendiri-sendiri. Jadi negara itu lepas tangan lah, maksudnya mau kau beragama mau kau enggak itu terserah kalian. Jak, welcome back to my channel, bre. Ya, kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Makasih bagi kalian yang udah mengklik video kali ini, dan makasih bagi kalian yang udah subscribe mengikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis dan cara tidak langsung kalian menyemangati aku dan mendukung aku supaya terus bersemangat untuk mengupload video-video konten-konten yang bermanfaat tentang pemagang ke Jepang, kerja ke Jepang, dan kehidupan di Jepang ya teman-teman. Ketika kalian udah subscribe, silahkan kalian nyalain tombol lonceng karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video kalian langsung dapat notifikasi dan langsung cek pantengin kui. Iya 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 iya. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas di pagi kali ini. Semoga pagi ini lebih semangat dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke. Sedikit cerita ya teman-teman. Pertama kali aku dulu datang ke Jepang, itu aku belum tahu apa sih bedanya makanan halal sama haram. Di sini tuh kan kita orang asing, tentunya kita masih bingung tentang kehidupan yang di Jepang. Emang waktu datang ke Jepang itu, emang kita ada di training center itu sama 1 bulan. Di Jepang itu makanan yang halal sama haram itu nggak bakal diajarin di training center. Karena gini, di Jepang sendiri kan agama itu merupakan kebijakan pribadi mereka masing-masing. Jadi negara itu tidak ikut campur soal itu. Negara pun di sini juga nggak mengatur penduduk-penduduknya harus punya agama, harus enggak, itu nggak mengatur. Soal agama itu menjadi kebebasan mereka sendiri-sendiri. Jadi negara itu lepas tangan lah, maksudnya mau kau beragama mau kau enggak itu terserah kalian. Uy, mengerikan. Kita kan dari negara Indonesia yang semuanya yang punya agama kan teman-teman. Di Indonesia pun agama itu kan ada banyak. Ya mayoritas emang muslim di sana, tapi kita semua kan menjunjung solidaritas sama menghargai lah, saling menghargai intinya. Karena untuk itu sendiri Indonesia kan agama itu diakui di negaranya. Selain itu kan juga diatur oleh pemerintah tentang tata cara beragama, terus dan yang lain-lain. Oleh karena itu pemerintah pun juga membentuk lembaga yang mengatur semua yang berurusan dengan agama di negara itu dan tidak terlepas mengurusi makanan mereka. Di Indonesia kan kita mencari makanan halal, mencari makanan haram itu mudah kan teman-teman. MUI itu udah ngasih stempel-stempel ke makanan yang halal maupun yang enggak. Jadi untuk mencari makanan halal sendiri di Indonesia itu sangatlah mudah. Yang kalau makanan kemasan-kemasan itu kalau ada logo halalnya berarti ya itu halal di Indonesia. Terus gini teman-teman, beda tersendiri dari negara Jepang. Soal agama pun Indonesia sangatlah ketat kayak gitu, dan agama juga diatur oleh negara. Tapi di Jepang sendiri agama itu menjadi kebebasan pribadi masing-masing, baik itu soal kalian mau beribadah, kalian mau meluk agama itu atau tidak, itu terserah bagi kalian. Terus gini ya teman-teman, pengalamanku pertama datang ke Jepang itu untuk memilih makanan yang halal atau haram itu sangat sulit banget. Karena gini, 80% hampir semualah makanan di Jepang itu berbahan dasar dari babi dan turun-turunannya dan sake atau alkohol ya teman-teman. Uy, mengerikan. Emang benar makanan itu tidak berbahan dasar dari daging babi, tapi itu ada yang di dalamnya itu dimasukin minyak babi maupun kaldu babi maupun yang lain-lainnya ya teman-teman. Jadi untuk mencari tahu makan halal atau haram sendiri itu agak mudah karena kita harus tahu ini makanan bahan dasarnya dari apa. Terus jangan khawatir ya teman-teman. Di sini aku bikin video ini untuk ngasih tahu ke kalian supaya kalian ketika datang ke Jepang kalian udah bisa bedain mana makanan halal, mana makanan haram yang bisa kita makan atau enggak. Untuk makanan yang enggak halal sendiri itu kan ada banyak macamnya.
Jadi gini ya teman-teman, untuk kebanyakan sendiri yang aku gunakan patokan di Jepang ini, makanan yang enggak halal itu ada unsur kandungan babi di komposisinya dan alkohol. Belum kita mengetahui apakah makanan ini ada babinya atau enggak, kita kan bisa tahu babi itu di bahasa Jepang artinya buta ya teman-teman. Kata buta di Indonesia kan artinya tidak bisa melihat, tapi di Jepang buta yaitu artinya babi. Kalau di Indonesia buta artinya tidak bisa melihat. Jadi kita lebih mudah lah mengingatnya karena udah tahu lah kata buta itu di Indonesia artinya tidak bisa melihat. Kalau di Jepang sendiri artinya babi. Jadi kita lebih mudah menghafalnya. Oh, buta ini berarti babi. Lah, tapi gini ya teman-teman, daripada kita melafalnya terus dengar bisa baca, tapi huruf Jepang itu kan ada kanji, hiragana, katakana. Lah, buta kan berasal dari bahasa Jepang. Lah, itu mempunyai kanjinya sendiri. Lah, itu yang bikin sulit gimana kita bedain. Kita kan orang asing, orang Indonesia. Nggak semuanya kita bisa untuk baca kanji ini. Pengen ngasih tahu apa sih kanji buta itu. Jadi biar bikin kalian tuh, oh ini ada kanji gini, ada butanya. Pokoknya ada kanji itu, ya itu artinya babi. Udah gitu aja, ngelihat enaknya. Nggak usah rumit-rumit lah ngelihat-lihatnya. Untuk buta sendiri kanjinya adalah ini ya teman-teman. Buta kan punyai ada tiga sebutan lah di Jepang itu. Yaitu pertama buta, yaitu ada langsung kanjinya. Kalau itu ada juga yang tong. Nah, kalau tong itu kan kunyomi. Jadi kanji itu bacanya ada kunyomi sama kunyomi lah. Untuk yang kunyomi sendiri, kanji itu, yang kanji buta ini, itu hanya tong. Lah, kan ada restoran-restoran yang ada menyediakan tongkatsu. Lah, tongkatsu itu ya teman-teman, itu pasti 100% babi. Karena tongkatsu itu kanjinya udah ada babinya dan artinya sendiri yaitu potongan daging babi. Ya, jadi itu jangan kalian makan kalian tongkatsu. Untuk yang penyebutan ketiga yaitu poko, yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu pork. Apa penyebutnya? Pok enggak? Aku bahasa Inggrisnya kurang bagus soalnya. Yaitu poko ya teman-teman. Itu poko ini berasal dari bahasa serapan bahasa Inggris yang ditulis dengan huruf katakana. Terus selain daging babi kan teman-teman, babi kan mempunyai keturunan kayak minyak babi, terus kayak kaldu babi dan lain-lain yang di sininya penyedap yang dari babi kan ada. Banyak di situ komposisinya, kalian lihat aja kalau ada kanji buta ini, itu berarti asalnya ada komposisi yang dari babi, baik itu dari dagingnya langsung, minyaknya maupun kaldunya dan yang lainnya teman-teman. Terus untuk makanan yang enggak halal yang kedua yang dilihat dari sake. Sake itu artinya itu alkohol ya teman-teman. Lah, hati-hati ya teman-teman, untuk sake sendiri itu kalau kita cuma pelafalan tidak dilihat dari hurufnya, itu ada dua, sake sama sake. Kalau sake itu kayak alkohol, minumannya beralkohol. Kalau sake itu ikan, maksudnya nama ikan di Jepang nggak buat kayak apa ya, ikan tuna atau ikan apa gitu loh, pokoknya ikan laut yang buat di onigiri maupun di sushi itu ada ikan sake. Tapi kalau kalian dengar kata osake ya itu, kalau depannya ada osake itu pasti minumannya beralkohol. Jadi di Jepang itu buat makanan sama minuman yang mengandung alkohol itu malah dijual bebas. Mengerikan. Jadi di sini sake sendiri atau minum alkohol itu banyak dijual bebas di supermarket ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui itu, aku pengen ngasih tahu kalian kanji sake, yaitu ini dia. Terus selain penyebutan sake di Jepang pun
minuman beralkohol itu bisa disebut arukoru. Ini dia. Itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu alkohol, tulisannya pakai huruf katakana. Jadi banyak sih makanan nggak halal sebenarnya kalau di agama Islam, tapi buat dicoba sendiri. Aku bedanya kalau nggak ada babinya sama nggak ada sakinya, udah itu aja. Soalnya gimana, buat nyari makanan yang berhalal di sini ya emang sangatlah sulit ya teman-teman. Jadi kita lihat aja makanan yang nggak ada bahan komposisinya dari babi maupun dari minuman beralkohol. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang enggak, bisa dikonsumsi atau enggak ya teman-teman. Supaya kalian tuh bisa membedain, wah ini makanan halal, oh ini makanan haram. Jadi kalian nggak salah makan terus jadi perasaan kayak gimana itu. Kan pasti kita kalau nggak tahu terus makanannya emang kerasa enak tapi tuh kok rasanya aneh, terus habis kita tahu kayak ada perasaan bersalah gitu di dalam hati. Untuk menghindari itu, makanya jangan lupa saksikan videoku ini sampai lengkap ya teman-teman, biar kalian tahu gimana sih cara nyari makanan halal maupun enggak di Jepang itu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa terus ikutin channelku, dan jangan bosan-bosan lihat wajahku ini ya. Sekian, terima kasih.